Assalamualaikum Pak Tatang. Apakah ada waktu luang sebentar Pak Tatang? Waalaikumsalam Pak Dodi. Eh, Gimana Pak Dodi, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ingin melakukan coaching dengan Bu Rizka. Apakah Bapak bersedia mengobservasi kegiatan percakapan kami? Insya Allah sih ya Pak Dodi, saya sangat bersedia. Nah, kira-kira nih bentuk pengamatan dan penilaiannya seperti apa nih Pak Dodi yang dibutuhkan? Baik Pak Tatang, indikatornya sesuaikan saja dengan mindset guru sebagai pamong, yaitu pertama coach dan coachee sebagai mitra belajar. Kedua, emansipatif di mana memberi peluang bagi coachee untuk menemukan kekuatan dan potensi dirinya. Yang ketiga, kasih dan persaudaraan yaitu proses coaching sebagai sebuah latihan menguatkan semangat Tutwuri Handayani tanpa adanya keinginan menguasai dan memaksa. Dan terakhir, ruang perjumpaan pribadi di mana antara coach dan coachee membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Demikian kira-kira Pak Tatang. Oke, baik Pak Dodi, saya sudah memahami arahan nih Pak Dodi. Baik nih, ini kebetulan ada Bu Rizka juga di sini ya. Nah nih, Bu Rizka Iya, nih, Pak. kira-kira nih kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan nantinya Bu? Baik Pak Tatang, dalam proses percakapan nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kepemimpinan pembelajaran sih Pak. Baik, Bu Rizka nih. Terus nih kira-kira nih kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi itu yang bagian mana nih Bu Rizka? Sepertinya saya lebih ke kompetensi proses sih Pak, seperti itu. Ya bisa memanfaatkan barang bekas, kemudian memaksimalkan atau efisiensi waktu untuk dalam pembelajaran. Seperti itu kira-kira Pak Tatang. Baik, Bu Rizka. Nih, Bu Rizka nih, karena tadi sudah dijelaskan tujuannya, Bu Rizka nih, kira-kira nih, nanti apa Bu Rizka ya, gambaran atau indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Bu Rizka capai ini seperti apa Bu Rizka kira-kira nih? Nah, ini indikatornya agar anak-anak itu eh, mencapai nilai akhir itu yang di atas rata-rata seperti itu sih Pak. Jadinya tuntas. Ya. Oh iya, baik Bu Rizka. Baik Bu Rizka, Pak Dodi saya sudah memahami nih, apa tentang coaching yang akan di Ibu dan Bapak lakukan. Nah, sekarang silakan melakukan coachingnya. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa, Bu? Sepertinya ada yang penting yang mau didiskusikan, Bu. Iya nih Pak, sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak nggak ya kira-kira sore ini? Oh, tidak kok, Bu. Ini juga sambil mau jemput anak yang baru pulang sekolah, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Rizka? Nah, begini Pak Dodi, saya ini merasa kekurangan alat sih Pak untuk melakukan praktek olahraga. Jadi hal ini mengakibatkan siswa itu bosan Pak menunggu giliran praktik dan mereka itu cenderung bermain hal-hal yang lain seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Contoh alatnya seperti apa, Bu, yang Ibu maksud, Bu? Nah, begini Pak, dalam praktik ini dengan materi lempar tangkap bola, saya kekurangan bola sih Pak untuk bahan praktik tersebut. Hmm, jadi harapan yang ingin Ibu capai setelah diskusi ini yang seperti apa, Bu? Saya berharap sih agar nanti saya dapat menemukan solusi sih Pak guna mengoptimalkan proses praktik saya nanti pada materi tersebut. Oh, kalau begitu, langkah apa yang Ibu ambil agar dapat mengoptimalkan praktek dalam materi tersebut, Bu? Nah, menurut saya harus lebih mengoptimalkan sarana penunjang praktik pembelajaran sih Pak. Kira-kira apa yang salah? Kenapa siswa merasa bosan dan kurang berminat dalam proses praktek tersebut, Bu? Saya rasa siswa itu merasa bosan dan juga kurang berminat
Mungkin kurangnya alat olahraga sebagai bahan praktek, Pak. Lantas, apa dampak dari kekurangan sarana tersebut, Bu? Dampaknya itu yang timbul kurangnya efisiensi waktu untuk praktek di lapangan seperti itu, Pak Dodi. Bagaimana dengan nilai praktek anaknya, Bu, ke depan, Bu? Nah, kalau untuk nilai praktek ini bisa dilihat dari kurangnya antusias siswa sih dalam praktek mengakibatkan siswa itu kurang memahami materi pembelajaran. Kemudian hal ini berdampak sih Pak pada nilai akhir siswa ya agak di bawah rata-rata seperti itu. Di bawah rata-rata ya, Bu, ya. Iya benar Pak. Kira-kira sarana penunjangan seperti apa, Bu, yang Ibu ingin lakukan, Bu? Nah, saya ini rencananya ingin membuat 2 kelompok praktik sih Pak, di mana kelompok yang pertama itu melakukan praktik, sedangkan kelompok kedua itu melakukan permainan tradisional. Tapi ini masih berkaitan sih Pak dengan materi lempar tangkap bola tadi seperti itu. Seperti itu, ya. Mm-mm. Apakah Ibu memiliki solusi lain selain membagi 2 kelompok praktek, Bu? Hmm, Sepertinya ada sih Pak, mungkin berupa memodifikasi bola ya, dengan cara membuat bola dari kumpulan kertas bekas yang nanti dikepal-kepal seperti itu Pak, sehingga nanti membuat seperti bulatan, ya seperti bola kasti seperti itu. Nah, kalau ini saya sangat setuju, Bu. Karena memanfaatkan barang bekas, meningkatkan kreativitas anak dalam membuat alat praktek, serta hal ini dapat mengoptimalkan keberlangsungan proses praktek mengajar Ibu. Oke, iya Pak. Menurut saya juga seperti itu sih Pak Dodi. Jadi siswa itu kan nggak merasa bosan ya Pak ya, karena terlalu lama menunggu giliran praktik. Eh, jadi lebih efisiensi waktu sih di satu sisi, menimbulkan kreativitas juga buat anak-anak. Satu sisi juga kita pemanfaatan tadi Pak, barang-barang bekas tadi bisa kita gunakan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Seperti itu Pak kira-kira. Iya, itu benar sekali, Bu. Ini berkaitan dengan tindak lanjut Ibu nih. Kira-kira komitmen yang seperti apa, Bu, yang akan Ibu lakukan mengenai kegiatan ini, Bu? Nah, kalau ini sih Pak, saya tuh coba untuk merealisasikan rencana tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kemudian saya juga akan mengaplikasikannya sih Pak, rencana ini pada saat proses pembelajaran seperti itu. Bagaimana dengan pertanggungjawaban terhadap nilai akhir siswa kita, Bu? Nah, saya berharap dengan mengoptimalkan tadi pembelajaran tadi, jadi siswa tadi saya akan lebih antusias dalam pembelajarannya sehingga akan berdampak pada kenaikannya nilai anak-anak nanti pas seperti itu. Jadi ada peningkatan nilai. Jadi apa yang dapat Ibu simpulkan dari diskusi kita kali ini, Bu? Kira-kira bisa Ibu Eh, simpulkan? Nah, menurut saya itu Pak, yang pertama membuat pembelajaran lebih menarik, ya, dengan cara mengelompokkan siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian saya juga akan memodifikasi alat praktik agar waktu kegiatan praktik tadi itu lebih efisien, sehingga nantinya bisa mengoptimalkan pemahaman siswa. Kemudian ini akan berdampak pada peningkatan nilai akhir belajar siswa. Nilai akhir belajar, Bu, ya. Iya, Baik, benar Bu. sekali. Kalau begitu. Peningkatan nilai siswa tergantung dari komitmen Ibu dalam menjalankan praktek tersebut, Bu. Iya, baik Pak, benar sekali. Ya, Pak Dodi, terima kasih ya sudah bersedia menjembatani permasalahan saya ini. Semoga Pak Dodi selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, Bu. Bu Rizka juga ya, Bu. Sama-sama. Amin. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam. Baik, Pak Dodi, Bu Rizka, nah ini percakapan yang luar biasa nih, singkat, padat, dan mencapai goal yang diharapkan nih. Nah, selama saya menjadi observer, ada beberapa catatan penting, yaitu antara coach dan coach ini terbangun mitra belajar. Ketika mendengarkan coach belajar mengenali kekuatan dirinya, juga mengenali coachingnya secara mendalam. Demikian pula sebaliknya.
Tuntutan yang diberikan coach memberikan ruang bagi coach ini untuk menemukan kekuatan dirinya. Kemudian, komunikasi emansipatif yang terbangun menciptakan keselarasan cara berpikir antara coach dan coachee. Nah, tadi juga proses coaching nampak mengikuti dan menuntun dan mendorong coachee menemukan kekuatan dirinya secara holistik. Selanjutnya, proses coaching tadi benar-benar sebuah ruang perjumpaan pribadi antara coach dan coachee sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebersamaan masing-masing. Nah, kebebasan tersebut tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan dari coaching. Nah, seperti itu, Bu Rizka, dari pengamatan saya. Baik, terima kasih Pak Tatang. Baik. Nah, selanjutnya, oh ya Bu Rizka nih. Tadi saya sudah menangkap nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyediakan apa alat olahraga yang ini yang apa adanya Bu Rizka ya. Iya, benar Pak. Nah, dan alhamdulillah goalnya sudah tercapai nih Bu Rizka. Iya, alhamdulillah sudah Pak Tatang. Sangat luar biasa nih. Selanjutnya kayaknya nih Bu Rizka nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Nah, selanjutnya nih yang saya ingin kembangkan itu pemanfaatan alat olahraga sih Pak. Kemudian juga bagaimana saya ingin pengelolaan kelas yang baik agar pembelajaran itu berlangsung dengan optimal. Jadi akan berdampak pada nilai anak-anak tadi yang di atas rata-rata seperti itu Pak. Baik, keren sekali Bu Rizka. Ya sukses ya nih buat Bu Rizka dan Pak Dodi melalui coaching ini. Melalui kita sebagai guru untuk berperan sebagai pamong dalam menuntun dan memberdayakan potensi orang lain secara optimal. Semoga sukses Bu Rizka, Pak Dodi. Amin. Ya. Terima kasih Pak Tatang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Kak? Lupa kakak deh, ya Allah. Cari aja filenya. Filenya dia satu. Oke, sambung lagi. Berarti Pak Tatang Sudah ya? nih. Baik. Oh iya betul. Baik Pak Dodi, Bu Rizka, nah ini percakapan yang luar biasa nih, singkat, padat, dan mencapai goal yang diharapkan nih. Nah, selama saya menjadi observer, ada beberapa catatan penting, yaitu antara coach dan coachee ini terbangun mitra belajar. Ketika mendengarkan coach belajar mengenali kekuatan dirinya, juga mengenali coachingnya secara mendalam. Demikian pula sebaliknya. Tuntutan yang diberikan coach memberikan ruang bagi coach ini untuk menemukan kekuatan dirinya. Kemudian, komunikasi emansipatif yang terbangun menciptakan keselarasan cara berpikir antara coach dan coachee. Nah, tadi juga proses coaching nampak mengikuti dan menuntun dan mendorong coachee menemukan kekuatan dirinya secara holistik. Selanjutnya, proses coaching tadi benar-benar sebuah ruang perjumpaan pribadi antara coach dan coachee sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebersamaan masing-masing. Nah, kebebasan tersebut tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan dari coaching. Nah, seperti itu, Bu Rizka, dari pengamatan saya. Baik, terima kasih Pak Tatang. Baik. Nah, selanjutnya, oh ya Bu Rizka nih. Tadi saya sudah menangkap nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyediakan apa alat olahraga yang ini yang apa adanya Bu Rizka ya. Iya, benar Pak. Nah, dan alhamdulillah goalnya sudah tercapai ini Bu Rizka. Iya, alhamdulillah sudah Pak Tatang. Sangat luar biasa nih. Selanjutnya kayaknya Bu Rizka nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Nah, selanjutnya nih yang saya ingin kembangkan itu pemanfaatan alat olahraga sih Pak. Kemudian juga bagaimana saya ingin pengelolaan kelas yang baik agar pembelajaran itu berlangsung dengan optimal. Jadi akan berdampak pada nilai anak-anak tadi yang di atas rata-rata seperti itu Pak. Baik, keren sekali Bu Rizka. Ya sukses ya buat Bu Rizka dan Pak Dodi melalui coaching ini. Melalui kita sebagai guru untuk berperan sebagai pamong dalam menuntun dan memberdayakan potensi orang lain secara optimal. Semoga sukses Bu Rizka, Pak Dodi. Amin. Ya. Terima kasih Pak Tatang. Sama-sama.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali. Tadi apa Pak judulnya Pak? Saya terlalu Rubrik banyak penilaian file. sesi demokrasi kontekstual 1. Bedanya dengan berusaha ada satunya. Oke, siap-siap. Sama aja, Chan, bedanya yang percakapan. Kan kalau awal tuh mirip-mirip ya. Nah, paling antara ini aja yang poin 2. Oke Pak, siap Pak. Jadi Nanti disesuaikan diferensiasi. aja ya. Ya, improve aja lah ya. Berarti siap. Kalaupun kurang, kita ulang aja dikit. Ya Allah. Ini udah jam segini. Berarti dari Pak Tatang ya. Bu Erma belum? Oh iya, siap. Bu Erma tuh nanti gimana, Kak? Itulah hari malam ini juga lah dia harus kelar. Dodi belum kan? Dia minta besok. Kakak nggak bisa kalau besok gitu. Yuk Iya, kita kami mulai aja ya. besok. Yuk Pak Tatang kita Iya, mulai iya, Pak. siap. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum, Bu Rizka. Ada waktu luang sebentar, Bu Rizka? Waalaikumsalam Pak Tatang. Pak Dodi, ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Nah, saya ingin melakukan coaching dengan Pak Dodi. Apakah Ibu bersedia nih mengobservasi kegiatan percakapan kami? Oh, siap-siap Pak. Insya Allah saya bersedia. Nah, untuk bentuk pengamatan dan penilaiannya seperti apa ya Pak Tatang butuhkan? Baik, Bu Rizka. Nah, indikatornya sih sebenarnya disesuaikan aja sih, Bu Rizka, ya, dengan nasihat guru sebagai pamong. Nah, pamong itu ada berapa poin, Bu Rizka, ya. Nah, pertama, coach dan coachee sebagai mitra belajar. Ada yang kedua, emansipatif, di mana memberi peluang bagi coachee untuk menemukan kekuatan dan potensi dirinya. Terus yang ketiga, kasih dan persaudaraan, yaitu proses coaching sebagai sebuah latihan, menguatkan semangat Puri Handayani tanpa adanya keinginan menguasai dan memaksa. Dan yang terakhir nih, Bu Rizka, ruang perjumpaan pribadi di mana antara coach dan coachee membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Demikian kira-kira nih, Bu Rizka. Oke, baik Pak Tatang. Saya sudah memahami arahnya Pak, seperti itu. Nah, dari Pak Dodi, kira-kira kompetensi apa sih Pak yang ingin dikembangkan nanti? Dari saya, Bu, ya. Kompetensi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Oke, baik. Nah, adakah bagian kompetensi yang lebih spesifik Pak yang ingin diobservasi nanti? Sepertinya saya lebih kompetensi menyediakan konten yang berbeda sesuai kebutuhan murid, Bu Rizka. Oke, baik. Nah, untuk indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa sih, Pak? Lebih kepada murid, bisa belajar dengan sumber yang berbeda, terutama menggunakan buku teks, Bu. Oke, baik Pak Tatang, Pak Dodi, saya sudah memahami. Nah, silakan melakukan coachingnya ya. Baik, Bu Rizka, Baik, Bu terima Rizka. kasih, Bu Rizka. Nah, ini jeda sebentar biar motong. Oke, Langsung aja siap. ya Pak ya. Oke, langsung aja. Siap, Bu Masih Rizka. tadi Pak ya. Nah, sudah. Baik Pak Tatang, Pak Dodi. Wah, ini percakapan yang luar biasa ya Pak. Singkat, padat, dan mencapai goal yang diharapkan. Selama saya menjadi observer, ada beberapa catatan penting nih. Ya, yang pertama itu antara coach dan coaching itu terbangun mitra belajar. Nah, ketika mendengarkan si coachnya tadi ini belajar mengenali kekuatan dirinya. Juga belajar mengenali coachingnya secara mendalam seperti itu. Demikian pula sebaliknya. Nah, tuntutan yang diberikan si coach ini memberikan ruang bagi coach untuk menemukan kekuatan dirinya seperti itu. Nah, kemudian komunikasi emansipatif yang terbangun itu menciptakan keselarasan cara berpikir antara coach dan coachingnya. Begitu ya, Pak? Nah, tadi juga proses coaching tampak mengikuti, menuntun dan mendorong si coaching menemukan kekuatan dirinya secara holistik. Selanjutnya, proses coaching tadi benar-benar sudah ruang perjumpaan ya pribadi antara si coach dan coachee.
sehingga keduanya itu terbangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Nah, kebebasan yang ini tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif tadi dari si coachnya. Nah, untuk menguatkan diri si coach. Seperti itu Pak Tatang dari pengamatan saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Rizka nih atas kesediaan waktu menjadi observer Bu Rizka. Ya, sama-sama Pak Tatang. Selanjutnya Pak Dodi, tadi saya sudah menangkap Pak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menyediakan konten belajar yang berbeda ya Pak ya. Oke, Alhamdulillah sudah tercapai goalnya ya Pak Dodi. Alhamdulillah sudah Bu Rizka. Luar biasa. Selanjutnya kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Insya Allah saya ingin mengoptimalkan penguatan buku teks dalam pembelajaran Bu Rizka. Oke, keren sekali. Nah, iya. Nah, Pak Tatang, Pak Dodi, sukses ya melalui coaching ini. Ya harapannya kita bisa melatih ya sebagai kita ini sebagai guru untuk berperan sebagai pamong dalam menuntun dan memberdayakan potensi orang lain secara optimal. Demikian. Baik, terima kasih Bu Rizka ya atas waktunya Bu Rizka. Sama-sama Terima Pak kasih Bu. Tatang. Sama-sama Pak Ya. Dodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.